Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman semua, kita mulai pengajian kita seperti biasanya. Sebelum saya mulai, mohon teman-teman semua agar mengaktifkan kameranya sebagai bukti penghargaan kepada pemateri malam ini. Oke, syukran jasakillah yang sudah mengaktifkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita masih bertemu kembali walaupun dalam keadaan suasana online seperti ini, tetapi setidaknya tidak mengurangi rasa keingintahuan kita untuk mengetahui sesuatu yang baru dari pemateri-pemateri yang baru. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sampai ke detik ini. Baiklah, untuk kegiatan kita malam ini seperti malam-malam minggu-minggu sebelumnya, yaitu kegiatan rutin kita yang selalu kita laksanakan, yaitu kajian Jumat malam. Baiklah, kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Satriani. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan melanjutkan bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 28 sampai dengan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahizil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhrizukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jasakillah untuk
pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga apa yang dibacakan malam ini mendapat berkah baik pembacanya maupun yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita ke acara selanjutnya. Tapi sebelum kita ke acara selanjutnya, saya akan membacakan atau memperkenalkan pemateri kita malam kali ini, ya, yaitu bersama Ustadz Tri Ismu Husnan Purwono, Sarjana Hukum EM. Selamat bergabung Ustadz. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memicu bisa meningkatkan kami atau bisa menambah keilmuan kami. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri, saya persilahkan dulu kepada pemantik, yaitu kebetulan yang pemantik malam ini adalah Ustadz Asnawir, SEMPD. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala ummin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustaz Tri Ismu sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah. Bapak Ibu keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Bapak Ibu Forum Guru Muhammadiyah se-Kalimantan Utara yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah di kajian Jumat malam kita yang rutin yang kita laksanakan, di mana kerjasama FGM Kaltara dengan SMP Muhammadiyah 2 untuk melaksanakan kajian-kajian. Tentu kajiannya kita agak sedikit berbeda, tidak hanya berbicara agama saja, tapi kita akan dapatkan nuansa pendidikan, suatu motivasi, suatu masukan, saran, bahkan pembelajaran dari best practice maupun pengalaman pemateri-pemateri. Dan alhamdulillah malam hari ini pemateri kita, beliau kalau boleh kita sampaikan malam hari ini adalah orang yang cukup berpengalaman sekali Bapak Ibu sekalian. Beliau kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja yang biasa dikenal dengan SMA MUHI. Jadi kalau kita ke Jogja, tanya sekolah SMA MUHI, semua orang kenal gitu. Nah, pengembangan sekolah MUHI kami pribadi sudah melihat, sudah pernah jalan-jalan ke sana. Yang menarik adalah saya lihat kemarin perpustakaan. Jadi perpustakaan beliau ini perpustakaan skala nasional, ya bahkan internasional mungkin. Jadi hampir semua orang takjub dengan perpustakaan yang dikelola oleh SMA MUHI ini. Tapi tidak hanya perpustakaan, juga banyak pengembangan guru, tenaga kependidikan dikembangkan. Bahkan kita patut berbangga juga, ada sekitar 2 orang siswa kita yang pernah sekolah di sana, yang alumni SMP Muhammadiyah 2 kalau nggak salah. Husli Pitil Jannah, Subatul Jannah, dan siapa satunya gitu, adiknya kakaknya ya, dia Miftahul Jannah. Nah itu juga alumni kita, dan kemarin sekolah di sana pun juga kita terima kasih di antusias orang tua, bahkan termasuk ini ya, kalau kita juga bisa berkontribusi kepada sekolah-sekolah di luar sana gitu. Tentu Miftah anak itu sekarang mulai berkembang, saya lihat waduh luar biasa binaan dari SMA MUHI gitu. Tentu tidak lepas dari sosok beliau ini sebagai kepala sekolah yang menyusun konsep pengembangan. Tapi sekalian, harapan saya nanti juga Pak Ustadz Tri Ismu juga bisa memberikan banyak masukan ya. Jangan sungkan-sungkan berikan aja masukan buat kami apa yang harus kami lakukan untuk pengembangan. Bagaimanapun juga kami di Kaltara sekolah yang cukup lama berdiri, sudah hampir belasan tahun, namun juga perlu masih meningkatkan kualitas-kualitas yang bisa berkompetisi dengan kawan-kawan di sekolah lain, wabil khusus ya paling tidak juga untuk mengembangkan terus gitu anak-anak kita maupun kualitas guru gitu. Kemudian materi malam hari ini bagaimana dengan semangat humanismenya Forum Guru Muhammadiyah atau GTK yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa terus mengembangkan sekolah Muhammadiyah berkemajuan. Ya, kami mohon nanti Ustadz Trismu pokoknya sampaikan aja Ustadz ya, kasih gaspol katanya orang di sini.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ini juga kita dalam kondisi PPKM, terus kita terus menjaga kesehatan, semoga terus sehat ya buat teman-teman yang hari ini berbaring sakit, yang masih bisa ikut, kami doakan semoga cepat pulih, cepat sehat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit ini, ya, virus ini, sehingga kita kembali normal, baik pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu untuk sama-sama belajar pada malam hari ini. Yang sekali lagi mohon untuk sama-sama kita beri apresiasi kepada pemateri dengan nanti kita banyak diskusi, dengan kita banyak bertanya ataupun kita berbagi pengalaman. Itu mungkin dari kami mewakili FGM Kaltara dan juga SMP Mulai 2 Tarakan. Nun wal qalam yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak atas pemantiknya malam kali ini, dan kita ke acara selanjutnya, yaitu acara utama, itu penyampaian materi atau segala sesuatu yang bisa dikeluarkan seperti yang disampaikan tadi Pak Asnair. Silahkan dikeluarkan saja Ustadz, semoga kami bisa menimba ilmu dari situ. Oke, kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu, guru maupun juga pimpinan di Tarakan ya. Pada kesempatan kali ini saya pertama kali mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan saya yang non jauh di sana, tetapi menjadi dekat karena tali silaturahmi yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Tentu ini adalah rasa syukur yang sangat luar biasa bagi saya yang kemarin saya dihubungi untuk bisa memberikan ya semacam best practice ya, baik itu di SMA Muhammadiyah 1 maupun juga mungkin juga di FGM ya. Terus terang saya juga tidak ada persiapan menggunakan PowerPoint dan sebagainya, tapi kita lebih cenderung untuk diskusi sedemikian rupa. Yang penting adalah dari hasil diskusi ini nanti bisa Bapak Ibu ataupun Ustadz Ustadzah bisa ambil ya manfaatnya. Jadi kalau saya berbicara tentang Forum Guru Muhammadiyah terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Forum Guru Muhammadiyah ini usianya ya sekitar mau 6 tahun, tahun 2022. Jadi masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali, dan itu adalah pada waktu dibentuk pun itu adalah atas jasa yaitu Profesor Dr. Haji Baidowi MSc almarhum yang kira-kira baru sekitar 45 hari yang lalu beliau adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal baik beliau diterima oleh Allah dan diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala atas semua jasa-jasa yang beliau berikan kepada Muhammadiyah. Saya mengenal beliau itu sudah tahun 1995 pada waktu saya mengirimkan siswa saya pada waktu lomba karya ilmiah remaja ya, yaitu di Bogor, dan beliau memberikan satu apresiasi, tetapi beliau memang belum yaitu seintens pada akhir-akhir ini di Muhammadiyah, tapi beliau sudah sangat yaitu memperhatikan Muhammadiyah pada waktu itu. Terbukti yaitu banyak anak-anak Muhammadiyah, banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah
pada waktu beliau di Kemdikbud itu banyak mendapat bantuan gitu ya untuk pengembangan yaitu sekolah kita masing-masing ya. Ada yang dari Kalimantan, ada juga dari Sulawesi ya, ada dari berbagai macam tempat. Nah, tentu itu adalah membahagiakan dan kebetulan saya lebih erat lagi dengan beliau setelah saya menjadi kepala sekolah. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah itu ada di 2 sekolah. Pertama adalah saya menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 ya. Kemudian selama 2 periode lalu pindah ke SMA Muhammadiyah 1. Ya, kalau orang menilai itu naik tingkat gitu ya, naik tingkat karena dari 3 ke 1 ya, dan memang pada waktu itu untuk menjadi sosok yaitu kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1 itu memang seleksinya cukup yang namanya ketat ya, karena untuk membawa SMA itu tidak gampang. Nah, kebetulan ada satu giroh saya di Muhammadiyah 1. Kebetulan saya alumni SMA Muhammadiyah 1 tahun 1983. Jadi sudah sangat lama. Nah, di situ saya kan bisa melihat bagaimana perkembangan sekolah saya itu dari awal sampai akhir. Dan ternyata pada waktu saya ditempatkan di SMA Muhammadiyah 1 ya, Bapak Ibu sekalian, saya hanya melihat sebuah nama besar saja sebenarnya. Nama besar yaitu SMA Muhammadiyah 1, tetapi di dalamnya itu ya terus terang ini saya buka saja karena tadi pokoknya suruh buka-bukaan ya saya buka gitu ya. Jadi pertama adalah jumlah siswa saya pada waktu itu ada 1.200 dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Tetapi betapa sulitnya ya Bapak Ibu guru di sana itu untuk mengatur seragam saja itu sulitnya setengah mati. Ya, kebetulan saya di SMA Muhammadiyah 3 itu dulu terkenal yaitu dengan disiplinnya ya. Jadi jam 6.50 itu anak-anak sudah masuk yaitu tadarus, kemudian lalu pembelajaran. Nah, di SMA Muhammadiyah 1 agak beda. Bedanya apa ya? Saya datang pukul 6 pagi, itu belum ada orang. Ya, 6:30 belum ada orang juga. Jam 7 kurang 10 baru berdatangan. Dan yang terlambat itu luar biasa banyaknya. Nah, inilah menjadi sebuah tantangan saya, baik itu untuk gurunya maupun juga karyawan serta yaitu anak-anak kita. Dari sisi yang namanya seragam aja itu hampir setiap hari ada yang lapor, Pak saya nggak pakai seragam dan seterusnya. Nah itu kemudian saya garap dulu itu. Karena apa Bapak Ibu ya, bahwa sebuah seragam sekolah itu adalah pertama kali akan dilihat oleh orang yaitu performa. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu misalnya ya, sekolah Bapak Ibu kok tiba-tiba saja gitu ya, seragam dari Bapak Ibu yang Bapak-bapak itu menggunakan jas, kemudian yang ibu-ibu juga model jas perempuan misalnya. Orang akan melihat bahwa itu adalah satu performa yang harus dibangun bagi saya. Dan alhamdulillah ya sejak tahun 2019 saya tidak jadi kepala sekolah itu dari seragam yaitu olahraga, dari seragam anak-anak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu sudah tertib. Nah ini menandakan apa, Bapak Ibu? Menandakan keteraturan itu sudah mulai ada. Keteraturan itu sudah mulai ada. Jadi kalau kita melihat yaitu anak-anak kita kok pakai seragam aja nggak teratur, berarti anak ini adalah sulit yaitu diatur. Kemudian juga gurunya juga sudah mulai seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga pada waktu saya masuk di SMA Muhammadiyah 1 sebagai kepala sekolah itu dari fasilitas yang ada, mungkin Bapak Ibu cuma mendengar yaitu nama besar saja. Tapi di dalamnya itu juga nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Bahkan untuk futsal saja Bapak Ibu itu harus menyewa. Ya, futsal aja harus menyewa. Masa sekolah segede ini nggak punya lapangan futsal. Kemudian juga untuk bermusik harus sewa juga. Nah, disinilah kemudian
saya mulai menggarap yaitu satu demi satu ya selama 2 periode saya di SMA Muhammadiyah 1. Kemudian saya buat ada yaitu satu trap-trap yang harus saya bangun ya secara fisik maupun juga SDM-nya. Karena SDM di SMA Muhammadiyah 1 perlu saya sampaikan Bapak Ibu, yang DPK itu ya, yang DPK itu jumlahnya pada waktu saya masuk itu kira-kira 32 orang. Jadi cukup banyak ya. Selengean saya pada waktu itu dengan teman-teman saya selalu mengatakan SMA Muhammadiyah 1 Negeri Yogyakarta. Kenapa? Karena isinya adalah yaitu banyak dari guru-guru DPK. Nah, kita tahu bahwa rekan-rekan kita DPK ini apapun itu adalah diberikan tugas oleh negara, tapi kalau sudah jauh dari pengawasan yaitu pemerintah, mereka pun kadang juga agak agak kurang bagus juga dalam yaitu kinerja. Nah, di situ kita bangun satu persatu. Walaupun kemudian banyak juga yaitu yang ditarik oleh negeri. Kemudian untuk peningkatan yang sedemikian rupa, saya berpikir ke depan bahwa kalau SMA Muhammadiyah 1 tidak ada guru tetap yayasan atau GT atau GTP ya perserikatan, maka kemungkinan besar ada kehancuran. Kehancurannya apa? Yaitu kalau semuanya adalah yaitu guru tidak tetap, ya, maka yang terjadi adalah yaitu guru-guru itu tidak akan pernah serius. Nah, kemudian kita buat yaitu seleksi satu persatu, kemudian kita majukan untuk menjadi GTY maupun juga KTY, dan di situ mulailah saya membangun yaitu satu kekuatan besar untuk SMA Muhammadiyah 1 yang saya angkat cukup banyak sekali. Nah, di situ kemudian bertahap pun kami berikan yaitu bagi yang sudah pensiun untuk GTY maupun juga KTY itu mendapat dana pensiun. Ya. Nah, dana pensiun itu kita kerjasama dengan namanya Dapenmu, Dana Pensiun Muhammadiyah. Ya. Nah, pusatnya Bapak Ibu itu Dapenmu itu ada di lapangan Asri yaitu di kampus UMY yang lama. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Muhammadiyah di Tarakan ya, yang mungkin akan membangun masa depannya itu bisa kerjasama dengan Dapenmu, yaitu Dana Pensiun Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sudah pensiun itu ya katakanlah karena sudah tidak bekerja mendapat pensiun sekitar ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta ya. Nah, itu sudah sangat membantu karena selama ini kan Pameo di komunitas kita kalau sehat untuk Muhammadiyah, kalau sakit untuk keluarga. Nah, ini kita kikis habis-habisan, lalu di situ kita mulai melakukan yaitu Dapenmu itu. Kemudian juga kesejahteraan yang lain, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa karena dari sisi yaitu humanisme, yaitu ingin mengangkat harkat derajat manusia yang sebaik mungkin, maka di situ adalah ada istilahnya gaji ke-13, ada gaji ke-14. Ya. Sayang saya tidak bisa memberikan gaji ke-15 dan ke-16 karena udah habis masa jabatan. Dan mungkin untuk kepala sekolah yang sekarang pun itu belum bisa untuk sampai ke sana. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah bagaimana kita kalau sudah ada di sekolah Bapak Ibu? Konsep saya pertama adalah semua yang namanya guru itu adalah guru ismuba. Siapapun, entah guru kimia, fisika, biologi, dan sebagainya, dia adalah harus menjadi guru ismuba. Kenapa? Dia harus bisa membimbing baca tulis Al-Quran, harus bisa yaitu menjelaskan berbagai masalah yang ada di sana. Maka di situ kerja adalah benar-benar yaitu ibadah. Tetapi tentu tidak hanya sekedar ibadah, kita sebagai pengelola juga harus memperhatikan juga keikhlasan yang namanya
kan paling banter itu kan 3 hari gitu ya. 4 hari yang berikutnya kan bukan lagi yaitu keikhlasan, tetapi adalah kerja yaitu profesional. Nah, disinilah tugas dari seorang kepala sekolah ataupun juga wakil kepala sekolah maupun juga staf memikirkan hal itu. Nah, kemudian dalam perkembangan yaitu berikutnya adalah bagaimana saya meningkatkan mutu pendidikan yaitu di SMA Muhammadiyah 1 pada waktu itu. Pada tahun 2017-2018 ada satu surprise bagi SMA Muhammadiyah 1 waktu itu, yaitu jumlah yang diterima melalui sistem undangan itu 77 yang jumlahnya adalah sama dengan SMA Negeri 3 yang pada waktu itu adalah menjadi ikonnya di Kota Jogja. Artinya SMA Muhammadiyah 1 dari sisi jumlah sudah yaitu sama dengan negeri. Tapi mungkin dari sisi kualitas yaitu perguruan tingginya itu agak berbeda. Tetapi kita mempunyai yaitu keunggulan di dalam bidang ismuba. Nah, mungkin dari dari Kalimantan misalnya yang dari Tarakan, hasil dari yaitu anak yang kita didik biasanya agak berbeda dengan yaitu anak-anak yang lain asal Ananda yang sekolah di MUHI itu adalah serius ya. Beberapa tahun yang lalu juga saya mendapat kunjungan dari MKKS Tarakan kalau nggak salah ya, karena ada SMA Don Bosco dan sebagainya yang datang ke SMA Muhammadiyah 1. Nah, di situ banyak pertanyaan yang muncul, tetapi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita adalah studi tiru, itu memang hal yang paling baik adalah kita mengambil apa yang memang bisa kita terapkan di sekolah kita. Misalnya dari sisi kedisiplinan, ya. Kalau dari sisi gedung, saya kira gedung SMA Muhammadiyah 1 itu bagi saya itu udah terlalu kuno, gitu ya. Kalah dengan yaitu yang di Jawa Timur, karena yang di Jawa Timur itu sekolahnya bagus-bagus ya. Nah, di SMA Muhammadiyah 1 masih seperti itu. Kemudian juga saya bangun yaitu sebuah gedung pertemuan yang waktu itu adalah habis 8M dan itu tanpa hutang. Jadi konsep saya adalah bagaimana yaitu membangun tidak harus yaitu dengan hutang, dan ternyata itu bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yaitu hal-hal yang memang bisa kita lakukan ya kalau kita ini di sekolah. Nah, bagaimana meningkatkan yaitu anak-anak kita ya. Anak-anak kita ini harus kita tingkatkan dari SD, SMP, SMA maupun juga SMK. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang di sekolah misalnya ekstra itu harus dibangun sedemikian rupa ya. Kalau di tempat saya dulu ada sekitar 34 ekstrakurikuler, bahkan ada yang mereka di luar itu juga ada ekstra pilihan tetapi harus mendatangkan guru sendiri, itu bisa. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Ustadz Asnawir ya, bagaimana yaitu perpustakaan ke depan ya. Perpustakaan yang saya bangun itu adalah masih bentuknya perpustakaan yang sifatnya konvensional ya. Jadi ada buku cetak yang sedemikian rupa banyaknya, kemudian dari beberapa orang bisa membaca di situ. Nah, saya menyarankan kepada yaitu dari SD, SMP, SMA, SMK Muhammadiyah di Tarakan itu harus diubah. Diubahnya bagaimana? Diubahnya adalah dengan yaitu perpustakaan konvensional dan digital, ya. Jadi perpustakaan konvensional dan digital. Nah, untuk SMA Muhammadiyah 1 itu yang perpustakaan digital itu sudah bisa diakses Bapak Ibu. Mungkin dari sekolah Bapak Ibu kalau mau mengakses itu bisa. Nanti bisa lihat di webnya SMA Muhammadiyah 1, dibuka saja nanti. Kalau perlu nanti juga misalnya harus ada WA dan sebagainya, itu bisa kemudian akan saya kasih yaitu alamannya, atau besok saya kirim ke salah satu dari Bapak Ibu yang memang membutuhkan. Jadi dari beberapa yaitu perpustakaan yang saya kunjungi, pertama di Jepang misalnya,
kemudian di Australia itu sudah mulai meninggalkan yaitu perpustakaan konvensional, ya. Karena perpustakaan konvensional itu kalau hanya sekolah kecil biasanya cenderung pertama ditaruh di pojok, gitu ya, di pojok jauh dari yang namanya keramaian anak-anak. Kemudian tempatnya juga enggak terlalu terang, ya, banyak debu. Kemudian juga petugasnya ngantuan biasanya, gitu ya. Nah sekarang ini harus diubah dengan yaitu konsep digital. Ruangannya nggak perlu gede kan, yang penting kan komputernya saja. Jadi apa aja yang besar. Jadi tidak harus yaitu membuat ruangan besar, tapi adalah yang kecil aja tetapi servernya yang bagus. Nah di situ nanti anak-anak kita kasih yaitu alamatnya, dia bisa akses yaitu lewat handphone, kemudian juga lewat laptop dan sebagainya. Ini perpustakaan yang memang harus ke depan, ya. Nah, kalau ini adalah mau dibangun, tentu Bapak Ibu bisa konsultasi yaitu pertama ke Pusat Perpustakaan Nasional maupun juga yang ada di daerah Bapak Ibu. Kemudian yang kaitannya dengan yang digital itu mungkin juga bisa kerjasama dengan Kementerian Kominfo, ya, untuk yaitu akses-akses yang sedemikian rupa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, perlu juga saya sampaikan bahwa dalam pengembangan yaitu berikutnya, saya ada beberapa konsep yang mungkin juga bisa diterapkan tapi agak susah, ya. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu itu nanti misalnya sudah offline, ya, itu penerimaan rapot itu dijadwal Bapak Ibu. Jadi misalnya putranya Ustadz Asnawir, yaitu nanti Pak Ustadz Asnawir itu harus datang pukul 07 sampai dengan 0.15. Gunanya apa? Di situ selama 15 menit itu untuk konsultasi saja dengan wali kelas. Jadi apapun ditanyakan selama 15 menit. Kemudian pukul 7.15 menit sampai dengan saya dengan anak saya. Nah ini ternyata Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, ya, pernah yaitu dari Kalimantan itu datang hanya untuk konsultasi selama 15 menit. Mereka itu berbahagia sekali, yaitu wali kelas. Ya, dan itu apa? Pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau menjadi yang namanya orang tua, ya, itu adalah kita berdayakan untuk kita ajak konsultasi di kelas selama 15 menit, itu luar biasa pengaruhnya, termasuk kepada yang namanya anak-anak. Nah ini saya dapatkan pada waktu saya studi tiru di International School of Bangkok, ya, dan itu saya terapkan itu luar biasa. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mengembangkan itu dengan orang tua maupun juga anak-anak kita yang memang perlu perhatian. Kemudian juga diberdayakan yaitu BK ataupun BP, ya. Selama ini kalau BK dianggap sebagai polisi itu keliru, ya. Jadi bagaimana kedekatan yaitu BK dengan yaitu siswa itu bisa sedemikian rupa dengan wali kelas termasuk kesiswaan. Ya, pada waktu saya masuk pertama itu kesiswaan BK, kemudian juga wali kelas itu nggak pernah akur. Jadi saling salah menyalahkan. Kenapa? Karena sebenarnya wali kelas itu dia adalah kepala sekolah kecil di kelasnya. Ya, kepala sekolah kecil di kelasnya. Jadi tidak boleh dianggap remeh seorang wali kelas. Jadi kalau ada kepala sekolah kok memarahi wali kelas, bubar itu. Kenapa? Kalau wali kelasnya udah diem, udah nggak bakal yaitu ini ya bagus. Tapi kalau wali kelasnya itu adalah tahu dari A sampai Z, ya, ada 13 langkah wali kelas itu, maka di situ dia akan bisa memantau yaitu anak-anak. Apalagi sekarang dengan masa PJJ begini 24 jam Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti di tengah saya berbicara boleh yang namanya
interupsi, mau nanyakan silahkan ya. Karena nanti kalau dari saya saja, nanti tahu-tahu waktunya udah habis ya. Jadi saya sampai pukul berapa ya? Baru mbaknya nih, pada tadi pagi. Sampai ini Tat. Boleh? Ya. Sampai pukul 21.30 mungkin Tat. Oh, 21.30. Oke ya, ya, kalau di sini, masih. kalau di sana kan 20.30 ya. Ya, masih ada 25 menit. Ya. Ya. Oke, karena saya takutnya kalau nanti kemalaman kan besok pagi ada pekerjaan. Iya. Siap. Oke, silahkan kalau ada yang mau menanyakan. Nah, itu dari sisi best practice saya sebagai kepala sekolah, kemudian juga di FGM. Jadi kalau FGM ini sekali lagi usianya masih muda dan sampai saat ini adalah kita masih mendata dari beberapa provinsi yang sampai saat ini juga belum on ya untuk ke FGM karena apa itu FGM ini kadang masih harus kita sosialisasikan juga. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau berbagi pertanyaan ataupun juga mungkin diskusi, saya persilahkan. Masih ada waktu cukup panjang ya, 25 menit. Silahkan. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih atas penyampaian materinya. Saya minta kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan dipersilahkan untuk bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Materinya 3 poin sebenarnya ya, saya bisa dapat ambil di sini. Yang pertama masalah FGM, yang kedua tentang ini ya kedisiplinan kalau tidak salah saya dengar. Kemudian yang ketiga tentang perpustakaan ya. Yuk Bu Indri, silakan. Siapa tahu ada ingin yang ditanya-tanyakan masalah perpustakaan, lagi pengen berbenah diri tentang perpustakaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak, saya ingin mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai perpustakaan, yang kedua mengenai tentang guru ya Pak ya, tentang guru ke siswanya. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama saya tentang perpustakaan, terima kasih Bapak sudah menyinggung masalah perpustakaan dan jarang sekali ini dibuka untuk langsung ditanyakan langsung, mengingat juga kemajuan di perpustakaan Bapak pakai metode konvensional sama metode digital yang memang saya pengen sekali ingin layanannya seperti itu. Bikin saya pernah mempelajari ini tentang 3 pilar pendidikan di dalam Muhammadiyah berkemajuan, bahwa 3 pilar pendidikan ini berkaitan tentang 3 hal, yaitu pertama rumah, untuk dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih pada masa PJJ saat ini. Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Indri, langsung dijawab aja, Ustaz. Oke ya. Oke. Terima kasih Ibu Indri Melianti ya yang sudah perpustakaan ya. Sebenarnya banyak yang bisa ditanyakan ya. Perlu saya sampaikan informasi dulu bahwa SMA Muhammadiyah 1 itu pernah menjadi juara perpustakaan tingkat nasional kalau tidak salah pada tahun 2016. Dan dari situ kemudian banyak sekolah yang datang ke SMA Muhammadiyah 1 belajar, dan akhirnya juga kalau yang di DIY itu bisa menjadi juara 1 juga tingkat nasional, itu di Bantul, kemudian juga yang ada di Gunung Kidul itu juga menjadi juara 1 juga. Tetapi bentuknya adalah kerjasama dengan SMA Muhammadiyah 1 waktu itu. Dan di situ Bapak Ibu ternyata SMA Muhammadiyah 1 sebenarnya tidak saja di bidang perpustakaan ya, tapi juga di bidang sekolah adiwiyata waktu itu juara 12, kemudian sekolah sehat juga di tingkat nasional juaranya juara 12 juga. Nah, baru perpustakaan itu bisa menjadi juara nasional. Nah, pertanyaannya adalah bisakah yaitu perpustakaan sekolah itu menjadi tempat pelayanan sebagai perpustakaan pelayanan umum? Bisa Bu sebenarnya. Jadi di tempat saya dulu pada waktu kami menjadi juara itu adalah kami punya yang namanya teras pustaka. Teras pustaka itu adalah perpustakaan yaitu mobile atau keliling ya. Jadi di situ kami melayani yaitu misalnya anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak SMP ya, dan kita pakai mobil sekolah gitu ya, mobil perpustakaan sekolah yang isinya adalah berbagai macam buku. Nah, caranya adalah kalau di situ adalah anak-anak besok mau pinjam buku apa yang mau dipinjam gitu kan. Nah, di situ kita sediakan sehingga anak-anak ini adalah tidak bingung ya waktu itu. Dan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah salah satu yang kemudian dinilai oleh tim asesor dari pusat, itulah salah satu keunggulan ya, salah satu keunggulan dari perpustakaan SMA Muhammadiyah 1. Kemudian itu ditiru oleh yaitu yang dari SMA Negeri Bantul. Dia membuat perpustakaannya seperti teras pustaka itu, dia menyampaikan buku-buku perpustakaannya ke penjara. Ya, jadi di penjara itu dikasih buku-buku karena ternyata narapidana itu banyak yang dia butuh buku gitu. Nah, itu kemudian menjadi juara nasional. Kemudian kalau yang di Gunung Kidul itu dia di masyarakat memberikannya. Nah, ini bisa Ibu. Jadi itu sebagai salah satu bentuk keunggulan. Nah, bagaimana kita menggabungkan yaitu perpustakaan digital gitu kan. Nah, perpustakaan digital ini saya kira adalah kalau zaman sekarang adalah memang sudah harus ada gitu ya. Harus ada karena apa? Anak-anak kan sekarang kalau suruh buka buku malas. Dia lebih suka buka Android mereka, kemudian cari yaitu kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan mata pelajaran ataupun juga tugas-tugas dari sekolah. Nah, di SMA Muhammadiyah 1 itu sudah ada LibMu ya, jadi hubungannya dengan Library Muhammadiyah. Kemudian ada buku-buku yang bisa diakses oleh siswa, ya. Lalu di situ dia bisa belajar dan di situ dikelola dengan baik. Alhamdulillah. Ini ada kemajuan karena kebetulan yang mengelola ini adalah masih sangat muda, jadi pola pikirnya adalah ke digitalisasi perpustakaan. Nah, digitalisasi perpustakaan itu penting untuk yaitu zaman sekarang. Jadi kalau mungkin mau maju ke tingkat nasional, pertama langkahnya apa? Langkahnya adalah yaitu harus diakreditasi, di tingkat kota dulu. Ya, kalau sudah di tingkat kota, kemudian baru di tingkat provinsi. Ya, kalau sudah di tingkat provinsi nanti akan masuk yaitu akreditasinya di tingkat nasional biasanya. Nah, sekarang cuman masalahnya akreditasi perpustakaan sekarang itu
nggak seperti dulu ya, kita harus membiayai sendiri, ini yang mungkin menjadi beban. Tapi sampai hari ini pun juga saya juga menyayangkan ya untuk SMA Muhammadiyah 1. Saya kemarin tanya ke bagian perpustakaannya, sudah diakreditasi lagi belum, gitu kan? Walaupun dia sudah istilahnya juara, tapi kan harus diakreditasi ulang kembali. Belum ya Pak. Nah ini kan artinya ada keteledoran dalam hal yaitu administrasi manajemen perpustakaan. Ya, saya hanya menyarankan ya harus segera, kalau enggak nanti bisa hancur perpustakaanmu. Ini ya. Jadi luas perpustakaan kami itu ada 600 meter persegi. Jadi kalau di situ nanti harus dikembangkan ya harus ada ruang yaitu digital. Ya, ruang digital nggak perlu luas, tapi cukuplah beberapa meja, itu nanti anak-anak sudah bisa ambil di sana. Itu ya untuk Ibu Melianti ya. Kemudian terkait dengan yaitu 3 pilar pendidikan, ada rumah, sekolah, lingkungan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, untuk masa PJJ ini itu kita menggunakan yaitu LMS ya, Learning Management System. Ya, jadi LMS ini adalah memang dibuat oleh yaitu sekolah ya. Kemudian dari situ kita menggunakannya itu lebih mudah ya, karena di LMS itu akan ada berbagai macam yaitu tugas, entah itu checkpoint, entah itu uraian, entah itu menjodohkan dan sebagainya. Jadi learning management system itu kita tidak tergantung dengan yaitu Google ya. Karena kalau kita menggunakan yang Google Classroom selama ini kan masih gratis Bapak Ibu ya, tapi nanti itu akan membayar. Bahkan sekarang pun yaitu email kita kalau udah lebih dari sekian giga, 15 giga kalau nggak salah, itu pun juga sudah mulai berbayar. Jadi ini kan menghindari itu, kemudian kita menggunakan learning management system. Ya. Nah dari situ Bapak Ibu, bagaimana kita dengan orang tua? Pertama, dengan orang tua itu harus ada yang namanya pertemuan. Dari yaitu kelas misalnya 10, kelas 9 ya, kemudian kelas 12 itu bertahap. Nah, di situ kita kasih motivasi, kita kasih yaitu bahan-bahan bahwa nanti anak-anak yang melakukan ini pasti ada sanksinya. Jadi di situ pertama anak untuk membentuk yang namanya lingkungan karakter yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asnawir ya, itu adalah salah satunya pembentukan karakter itu. Kalau pas yaitu kegiatan kayak begini itu harus yaitu on kamera gitu ya, harus on kamera. Itu kenapa? Karena kadang kan kita itu kalau tidak di on kan kita sambi-sambi gitu ya, entah kita mau kemana gitu kan nggak tahu, atau mungkin juga foto diri kita ditempel kemudian kita pergi kan bisa ya. Termasuk yaitu pada waktu mid semester, kemudian juga ulangan akhir sekolah itu juga harus yaitu on. Kalau tidak ya kita laporkan ke orang tua, karena orang tua kan ada grupnya juga, ada grup orang tua siswa, ada grup wali kelas gitu. Termasuk ini Ibu Bapak ya. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu kok banyak yang nunggak ya, artinya banyak yang belum bayar uang sekolah, itu bisa disiasati pada waktu misalnya mid semester. Jadi kartu ujian itu adalah baru bisa dibagi kalau memang anandanya lunas dan nanti dia tidak akan bisa masuk di ulangan. Gitu. Tapi kalau itu udah lunas dia bisa masuk. Nah ini supaya menghindari yaitu orang tua ataupun siswa yang kemudian tidak mau bayar. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru juga harus kita bayar juga kan itu. Nah kalau itu sampai tidak dibayar kan defisit. Padahal kalau saya melihat Bapak Ibu ya, saya bayar listrik saja itu di SMA Muhammadiyah 1 dengan jumlah listrik yang saya barukan itu 300 kVA ya. 300 kVA itu bisa untuk 1 RT lebih gitu ya. Jadi itu hampir kalau bayar itu 27 jutaan sebulan.
belum nanti internetnya, belum lagi nanti kalau gaji guru dan sebagainya. Itu uang 500 juta itu apa ya, kecil banget, jadi 15 itu langsung hilang gitu. Sehingga di situ apa, kita harus mensiasati kepada yaitu anak-anak, kalau memang harus bayar ya bayar ya. Nah, orang tua tentu yang kita kejar bukan anak-anaknya. Nah, anak-anak paling ngomongnya gini, saya kok belum bisa masuk ya. Jawaban kita sederhana sebagai wali kelas, itu coba deh dilihat administrasi keuangannya gimana ya. Belum bayar 1 bulan ya Pak, ya udah dilunasin dulu nanti langsung masuk gitu. Ini adalah cara-cara bagaimana supaya pembentukan karakter itu bisa seperti itu. Nah, memang dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, itu PJJ adalah memang sangat sulit untuk membentuk karakter, tetapi itu bisa disiasati dengan berbagai macam cara. Ya, caranya adalah bagaimana orang tua juga memperhatikan, kemudian juga dia harus laporan bahwa izin pun harus yaitu masuk di aplikasi dan seterusnya. Ini Ibu Indri Meilianti yang bisa saya sampaikan. Jadi PJJ di SMA Muhammadiyah 1 sampai saat ini termasuk tadarus Bapak Ibu ya. Tadarus itu ada ruang kelas tersendiri. Jadi kalau dia nggak hadir akan terkena yang namanya sanksi juga. Jadi setiap hari kalau saya sebagai wali kelas ya harus ikut tadarus, memimpin, kemudian membimbing, ya mendorong anak-anak untuk yaitu tadarus dan mereka lah yang memimpin ini. Nah di situ kalau kita menggunakan LMS itu misalnya saya masuk di kelas 12 IPA 1 misalnya, saya hanya tinggal menulis yaitu KBM 12 MIPA 1, saya sudah masuk kelas. Ya, tapi kalau menggunakan yaitu Google Classroom itu biasanya kan setiap hari yaitu kode itu selalu berubah-ubah. Nah, supaya tidak berubah itu kita buat yaitu per kelas. Jadi tinggal masuk saja. Jadi semuanya adalah real time. Ya. Jadi ada laporan harian, laporan per jam kepada yang namanya sekolah. Jadi kalau saya masuk pukul 7, saya tit pukul 7. Kemudian keluar pukul 7.40 ya tank 7.40. Jadi itu real time-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin kalau nanti mau belajar itu bisa ya, bisa dihubungi yaitu di webnya SMA Muhammadiyah 1 biasanya ada namanya Pak Marianto ya. Nah itu nanti bisa dihubungi beliau. Kalau nanti agak kesulitan bisa hubungin saya gitu ya. Jadi nomor handphone saya itu 081 ya, mungkin Bapak Ibu bisa tulis ya 081 741 10854 gitu ya. Jadi saya ulang ya 081 741 10854. Nanti bisa di WA ke saya apa yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan yang namanya di WA saja, nanti insya Allah saya akan balas asal di situ ada tulisannya dari Sekolah Muhammadiyah Tarakan gitu ya. Jadi saya bisa cek kalau itu dari teman-teman saya gitu. Ya itu sudah ditulis ya oleh Pak Asnawir ya, atau dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Itu Bapak Ibu, silahkan yang lain monggo. Oke, bagaimana teman-teman? Bapak Ibu semua yang sudah bergabung silakan bertanya. Ya, emang agak bingung ya mana yang mau ditanyakan gitu. Iya, Ustaz. Gitu. Tapi yang penting begini Bapak Ibu ya, dalam masa seperti ini adalah semua guru baik di SD, SMP, SMA, SMK itu adalah bagian dari marketingnya sekolah. Ya, saya sendiri itu masih yaitu waktu saya jadi kepala sekolah itu biasa saya itu promosi Bapak Ibu. Saya tidak merintah itu tidak, tapi saya promosi ke yang namanya SMP ya, bahkan sampai ke pelosok itu biasa. Cari yaitu
calon anak-anak yang pinter untuk nanti biar bisa masuk di perguruan tinggi secara gratis. Itu biasa saya lakukan. Itu Bapak Ibu. Silahkan. Mumpung masih ada waktu dan kita bisa ketemu. Oke, Ustaz. Saya lah kalau gitu tanya. Tadi sempat disinggung masalah ini, masalah pembayarannya, Ustaz ya. Masalah pembayaran. Nah, kalau masalah pembayaran di sekolah kami itu sensitif sekali, Ustaz. Sangat sensitif. Misalnya, contoh saya kan selaku wali kelas nih, mau menginfokan ke orang tua siswa tentang pembayaran itu, wah, langsung lain istilahnya. Orang tuanya itu langsung saya infokan ke grupnya untuk pembayarannya itu, mengingatkan pembayarannya setiap bulan, karena kan bagaimanapun juga setiap pembayarannya itu kan masuk ke guru-guru juga sebagai gaji guru-guru gitu. Jadi sebagai wali kelas saya menyampaikan, dan ternyata ada unek-unek dari orang tua siswa masalah pembayaran. Jadi tambah nggak enak. Jadinya wali kelas ini yang nggak enak untuk menyampaikan masalah pembayaran, gitu. Nah, bagaimana mensiasati hal seperti ini waktu pandemi seperti ini, Pak? Oke. Terima kasih. Jadi untuk pemberitahuan ya, pertama adalah surat itu kan yang membuat kepala sekolah. Kemudian kita kan ada grup, yaitu orang tua siswa. Ya. Nah, seharusnya kepala sekolah itu pada saat awal ya bersama dengan wakil kepala sekolah. Kalau di SMA itu kan ada humas ya. Maka di situ mengadakan sebuah pertemuan dengan yang namanya orang tua, bagaimana kepala sekolah menyampaikan kepada orang tua bahwa ini loh kebutuhan kita seperti ini, sehingga kalau kemudian ada SPP yang harus dibayarkan ya mohon dibayarkan, itu terus terang begitu. Jadi kami kalau saat yang namanya harus menyampaikan ya kita sampaikan. Kalau toh ada keluhan, biasanya kami juga akan sampaikan bahwa keluhan itu disampaikan kepada admin sekolah. Kemudian admin sekolah akan menginventarisasi dan kemudian akan disampaikan kepada yaitu kepala sekolah. Nah di sini kepala sekolah itu harus ya namanya gentle gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian wali kelas saja, nggak bisa seperti itu. Jadi wali kelas itu adalah wakil kepala sekolah di kelas sekaligus juga sebagai kepala sekolah kecil yang kemudian dia harus menyampaikan. Kalau dia tidak mau menyampaikan ya sangat sayang. Maka di situ kepala sekolah itulah yang kemudian memang harus bertanggung jawab. Kalau ada orang tua udah banyak mengeluh begitu ya kita sampaikan secara baik-baik, insya Allah bisa kok seperti itu ya. Jadi di SMA Muhammadiyah 1 ya banyak Bu kasus-kasus yang misalnya utangnya sampai 20 juta ada nggak? Ada gitu. Ya, bahkan setelah lulus pinjam ijazah, setelah sampai di perguruan tinggi dia mau lulus pun udah nggak balik lagi ke SMA Muhammadiyah 1, ada seperti itu. Kena 20 juta, 25 juta, penampilan orangnya wah udah kayak bintang film Bu, gitu ya. Tapi ya itu tadi kita udahlah, kalau memang itu rezeki kita pasti akan datang, kalau enggak ya sudah itu jadikan aja sedekah gitu. Dan itu berputar terus pada akhirnya seperti itu. Jadi kalau ada ketidakenaan memang kita enggak enak. Ya justru dari tidak enak itulah kemudian akan menjadi yaitu enak untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru maupun juga kepada orang tua. Jadi hanya serba ewo pekewo. Sebenarnya kalau kita profesional ya sudah aturannya seperti ini. Gitu. Begitu Ibu. Ya Ustaz. Syukran. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa masih ada yang ingin ditanyakan mumpung masih ada waktu? Bawi. Itu Ibu Satri dulu, baru nanti saya terakhir saya. Ibu Satri kayaknya itu. Mana dia? Ibu Satri kayaknya raise hand. Nanti setelah itu baru saya lah.
Oke, silakan. Aisen, Bu Satri, silahkan. Ya. Oke. Silahkan Ibu. Oh, maaf, nggak nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Tadi sudah ada beberapa yang dijelaskan mengenai tentang kedisiplinan. Kemudian yang menarik bagi saya yaitu tentang konsultasi orang tua dengan dan siswa maksudnya. Nah, memang ini menjadi tantangan di masa pandemi buat saya pribadi karena kalau yang disinggung tadi oleh Bapak itu dijelaskan versi tatap mukanya gitu Pak ya pada saat pembagian rapot gitu. Nah, sedangkan yang mau saya jelaskan seperti yang mau saya tanyakan maksudnya seperti apa tips untuk membangun konsultasi dengan orang tua atau komunikasi yang baik dengan orang tua di saat pandemi. Karena sejujurnya Pak, khususnya di kelas saya itu semangat anak-anak itu menurun pada saat PJJ seperti sekarang ini. Mungkin bisa dikasih tipsnya, mungkin tips untuk komunikasi atau konsultasi dengan orang tua khususnya. Baik Pak, itu aja. Terima kasih untuk masukannya nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, langsung saya jawab saja ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah tadi konsultasi orang tua dengan yang namanya siswa dengan wali kelas selama 15 menit kalau itu offline ya. Kalau offline yang dulu saya praktekkan itu offline. Dan dari sekolah saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman wali kelas pada saat itu ya karena dia seharian istilahnya memberikan satu konsultasi kepada orang tua dan anak ya apresiasi itu kalau katakanlah orang datang itu misalnya 50.000 misalnya ya karena ini adalah konsultasi yang menggunakan tenaga pikiran yang luar biasa ya tidak 50.000 tapi misalnya 200 atau 250. Nah ini sebagai bentuk apresiasi. Karena apa? Kan yang namanya orang konsultasi itu pasti lelah gitu ya. Lelah yaitu fisik, lelah pikir. Nah itu kita hargai seperti itu. Termasuk mungkin makan siangnya ya tidak sembarangan gitu ya. Tapi adalah bisa memberikan semangat lebih segar lagi. Nah, bagaimana pada masa PJJ yang kami lakukan, Bapak Ibu ya? Jadi yang dilakukan di masa PJJ ini adalah wali kelas sebenarnya bisa yaitu mengundang, ya bisa mengundang yaitu Bapak Ibu orang tua dalam kegiatan yaitu Zoom ataupun mungkin GMAT ya. Pakai GMAT ataupun juga ini. Nah, bisa juga kalau itu hanya orang tua siswa, kemudian wali kelas saja, bisa saja dengan yang namanya WA, video call, 3 orang, 4 orang kan bisa. Nah, di situ dari konsultasi itu ya kita terbuka di situ ya. Terbukanya adalah anak ada di samping orang tua, kemudian Bapak Ibu wali kelas juga ada di video itu sehingga di situ akan terjadi yaitu interaksi antara orang tua, anak, kemudian juga wali kelas permasalahan yang ada seperti apa ya. Nah memang itu agak berat ya. Beratnya apa? Karena harus yaitu mengulang-ulang beberapa siswa. Tapi kalau dalam konteks yaitu offline itu kan sudah urut gitu ya. Jadi kita enak. Tapi kalau pakai model yaitu komunikasi baik Zoom maupun GMAT itu agak susah. Susahnya ya kalau anaknya itu lagi pas moodnya bagus. Kalau tidak, itu kan dia pasti akan marah-marah. Ngapain harus ngajak-ngajak saya? Kan konsultasi sendiri bisa. Ini ya. Nah ini adalah tipsnya seperti itu dan kita juga harus menggandeng BK Bapak Ibu. Ya. Jadi saya
saya adalah kalau pas kayak gini itu harus banyak konsultasi dengan BK, apa programmu di wali kelas ini gitu misalnya. Nah, di situ kayak begini Pak, kemudian harus kita sampaikan yaitu model-model pembinaannya gitu ya. Kemudian juga ada pengajian kelas gitu ya. Nah, ini pengajian kelas itu penting ya. Karena apa? Biar orang tua juga tahu kalau anak-anaknya jam sekian ini ada pengajian kelas. Itu ya. Nah, dari situ kemudian dia bisa memantau kondisi yaitu anak-anak kita. Seperti itu Ibu Satri. Terima kasih. Gimana? Gimana, Bu Satri? Baik Pak, terima kasih. Oh ya, oke, sama-sama. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada nih terpaksa saya yang terakhir ini sebelum kita berakhir ini. Oke. Ada? Silakan dari teman-teman SMA Muhammadiyah Tarakan atau Nunukan. Dari Nunukan, dari Tanjung Selor. Yuk. Ya, jika ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, paksa saya nih, karena saya yang bikin bertanya nih. Ya, silakan Ustaz. Ya, Jin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini kalau melihat kegiatan-kegiatan seperti ini, kita sebenarnya lagi berkunjung di sekolahnya Pak Ustadz Trismu nih. Ya, studi banding jadinya. Kita bertanya tentang bagaimana progres repot pengembangan sekolah beliau gitu. Nah, syukurnya malam ini pakai Zoom. Bayangkan kalau kita ke Jogja ya rame-rame, berapa besar biaya kita lagi gitu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama beliau untuk bertanya langsung tentang pengembangan sekolah. Sebagaimana diketahui Ustadz, untuk kami khususnya di Tarakan itu bersama Majelis Pendidikan di Dasmen kita itu sentralisasi keuangan Ustadz. Jadi mensubsidi sekolah-sekolah yang minus keuangannya begitu. Di satu sisi juga sekolah juga butuh pengembangan dari segi pembiayaan tadi untuk mengembangkan sekolah begitu. Nah, selanjutnya bahwa menurut Ustadz lah ya pengalaman Ustadz dalam mengelola sekolah begitu. Terlepas dari kondisi keuangan tadi orang tua sungkan dan mungkin belum bisa berkontribusi. Memang karena di Tarakan ini khususnya di SMP, kalau SMA mungkin masih bisa surplus begitu. Kalau kami di SMP ini mulai sudah merasakan minus karena pendaftar jumlah siswa berkurang, ditambah lagi dengan sekolah negeri yang buka, Ustaz. Jadi buka sekolah negeri itu buka sekolah baru, ada 2 sekolah baru buka sehingga jumlah siswa yang masuk di negeri itu sangat banyak sekali dan kita juga di swasta juga mengalami. Walaupun saya yakin memang salah satunya adalah kami harus memperbaiki kualitas begitu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin peran dari Ustaz pengalaman lah mungkin atau ada masukan juga buat kami selain masalah kualitas, selain pengembangan program, apakah pengembangan guru dalam hal ini GTK, Forum Guru Muhammadiyah lah umumnya, seperti apa pengelolaan Ustaz yang sebaiknya dari sosok Ustaz sebagai Forum Guru Muhammadiyah pimpinan pusat gitu? Apakah di sekolah-sekolah harus memberikan reward, lalu bagaimana bentuk rewardnya, lalu punishment seperti apa? Jadi mungkin bisa memberikan masukan Ustaz buat kami di Kaltara umumnya gitu. Pengembangan guru. Oke. Terima kasih Ustaz Asnawir. Jadi pertama adalah sentralisasi keuangan ya. Pasti ada plus minus itu ya. Plus minusnya adalah kita bisa bantu yaitu sekolah-sekolah yang perlu dibantu ya, terutama yang dikelola oleh Majelis Dikdasmen dan PDM biasanya. Nah, memang sentralisasi keuangan itu juga pada awalnya mau diterapkan di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi melihat yaitu perkembangan sekolah ya, terutama sekolah Muhammadiyah yang dia tidak bisa menaikkan yaitu satu sisi kualitas, itu biasanya akan ditinggalkan yaitu konsumen. Nah, konsumen mulai yaitu meninggalkan, bahkan dia pindah ke sekolah-sekolah tumbuh yang lainnya. Jadi misalnya ada SMP ini muncul baru, tapi SMP kita itu dia stagnan. Ya, jadi dia sudah terlalu bangga dengan apa yang dia raih, gitu ya. Dan itu terasa sekali untuk yaitu
teman-teman SMP. Jadi mereka lebih suka ke negeri. Nah, tentu di sini adalah di masa pandemi begini, Ustaz Nastawir, ya, untuk SMP, saya menyarankan kemarin juga itu saya sarankan ke SMA Muat yang kemarin Ahmad Dahlan yang baru saja saya mintai bantuan untuk Zoom kemarin, ya, itu coba deh diundang ya lewat Zoom atau seperti ini, lewat Zoom atau Gmeet untuk yaitu anak-anak SD kelas 6 gitu ya. Nah, itu diundang, kemudian juga mungkin ada acara-acara menarik yang semuanya virtual, ya, semuanya virtual, sehingga nanti itu bagian daripada sebuah promosi. Ya, insya Allah itu akan banyak manfaatnya, terutama adalah bisa diwakili yaitu orang tuanya. Karena apa yang bisa kita tonjolkan kalau kita ini adalah sekolah swasta itu hanya kualitas. Tanpa manajemen yaitu kualitas kita akan ditinggal. Dan di daerah istimewa Yogyakarta itu ada SMP Al Mujahidin, ya. Mungkin Ustadz juga pernah mendengar, ya. Pak Agus Roya. Ya, Pak Agus Roya itu kan tempatnya kan di mana, di Wonosari, ya. Jadi jauh dari yang namanya kota gitu. Tapi apa ya, perkembangannya luar biasa, ya. Jadi bisa membangun ini, bisa ini dan seterusnya. Bahkan kemarin di tingkat nasional kan juga banyak berbicara. Nah, itu karena apa? Salah satunya itu adalah yang penting adalah KS-nya. Kalau KS-nya itu adalah punya daya kreativitas dan mau yaitu keluar dari apa ya istilahnya out of the box gitu ya, dari zona kenyamanan, insya Allah akan eksis terus ya. Jadi kalau kita hanya di belakang meja ya memang enak sih di belakang meja, tapi siswa kita akan turun dan turun terus gitu ya. Kalau itu turun terus berarti kan kita nggak punya peluru. Kalau pelurunya nggak ada, bagaimana kita mau bisa nembak kan ini. Nah ini banyak yaitu kepala-kepala sekolah yang kemudian dia stagnan. Atau juga begini Ustadz, jadi kepala sekolah itu sudah terlalu lama di sekolah itu. Jadi kan dia menganggap, wah sekolah kan udah maju, ngapain saya repot-repot. Tapi kalau dia di rolling, gitu ya, di rolling, maka di situ dia baru merasakan dari yang nikmat kemudian jadi tidak nikmat kan itu. Harus berjuang lagi. Nah ini tergantung dari kebijakan dari pimpinan daerah ataupun juga PWM yang ada di sana, gitu kan. Jadi ini salah satunya adalah sentralisasi keuangan itu ada plus minusnya. Ya minusnya adalah kalau kita butuh ini agak repot, gitu kan, harus mengajukan. Nah di Yogyakarta itu tidak berlaku. Justru kalau kita mau bantu sekolah ya kita bentuknya kerjasama sampai sejauh mana kemudian dia bisa berkembang, gitu kan. Kalau udah dibantu sekian tahun nggak bisa berkembang berarti memang nggak mau berkembang gitu. Nah ini jadi seperti itu karena juga ada anggapan begini untuk sekolah-sekolah yang kecil, ngapain saya kerja keras-keras, wong saya udah dapat bantuan dari sekolah besar kan itu. Ini ya. Tapi dalam konsep yaitu apa yang pernah saya lakukan Ustadz, jadi saya selalu membantu yaitu sekolah-sekolah kecil waktu itu. Ya. Saya bantu entah dari seragamnya, entah dari komputer, dari apa, sehingga mereka semangat. Ya walaupun jumlah siswanya juga paling naik 4 orang, 5 orang, tapi itu sudah ada progres yang baik. Nah, tapi mungkin dari sisi lain juga beda. Nah, di PWM DIY itu, untuk kepala sekolah itu, baik sekolah kecil maupun sekolah besar, ya itu akan mendapat yaitu reward dari pengelolaan per bulannya itu sesuai dengan jumlah siswa. Gitu. Jadi misalnya jumlah siswa saya 1.200, nanti saya akan mendapat kira-kira 2 juta sekian, gitu kan. Kalau nanti ada siswa sekolah yang siswanya 500 sampai sekian, ya cuman dapat 1,5 sekian. Itu saat jadi itu sebenarnya sudah bantuan yaitu untuk kepala sekolahnya. Kemudian juga mungkin juga untuk wakilnya kalau nggak salah sekarang, gitu ya. Dan itu berkembang. Kemudian sekolahnya juga akan dibantu. Lalu terkait dengan pengembangan
yaitu guru oleh FGM. Ini ya Ustadz. Jadi sementara ini adalah FGM dari pimpinan pusat Forum Guru Muhammadiyah. Sementara adalah baru bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya adalah pada waktu itu kita bisa memberikan satu motivasi yang lagunya tadi juga disampaikan itu ya. Itu misalnya di Solo pada waktu itu. Itu adalah sebenarnya dari proses yaitu keberadaan offline itu ada satu keuntungan juga. Jadi kalau misalnya keuntungan dari sponsorship bisa masuk ke kas FGM untuk pengembangan berikutnya. Kalau sekarang ini adalah yaitu ya hampir kasnya itu boleh dibilang ya cuman segitu-segitu aja dari proses kegiatan-kegiatan yang ada, dan itu untuk memberikan yaitu solusi pengembangan guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga belum maksimal. Maka di situ kalau ada PDFGM, ada PBFGM, dari situlah teman-teman itu bisa mengembangkan. Jadi selama 6 tahun ini adalah kami baru bisa yaitu mensosialisasikan, karena ada ketua majelis itu yang nggak tahu FGM itu apa, gitu kan. Nah, tahunya adalah PGRI, gitu kan. Padahal kalau kita ikut PGRI, pertanyaan kita selama ini apakah ada yaitu manfaat dari kita ikut PGRI, kan belum pernah ada gitu ya. Bahkan kita ditarik iuran dan sebagainya. Nah, ini tentu seperti saya yang juga udah mau purna, mungkin nanti yang muda-muda dari Tarakan itu bisa saja nanti masuk di Forum Guru Muhammadiyah ya untuk mengembangkan itu, dan itu potensinya sangat luar biasa. Dari sisi yaitu keberadaan, misalnya dari GTK itu juga sudah mulai yaitu sering memanggil PPFGM untuk yaitu hadir di dalam masukan-masukan Kemdikbud. Ini artinya dalam jangka waktu belum ada 5-6 tahun lah itu ya, udah banyak punya kiprah. Nah, ini dalam masa-masa yang akan datang ini kita juga berusaha untuk selalu ada webinar ya, walaupun mungkin juga ini kadang saya yang agak kesulitan adalah mencari sekolah-sekolah besar yang dengan ikhlas tulus mau membantu yaitu pelaksanaan webinar. Nah, kemarin Ustadz Ali dari Muhammadiyah Pak Ahmad Dahlan Metro itu luar biasa, beliau memberikan supportnya ya kepada FGM. Pokoknya saya akan berbuat yang terbaik. Pada waktu saya dulu jadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1, saya juga selalu seperti itu. Ya, mau berapapun besar saya selalu bantu. Tapi karena udah beda kepala sekolah sekarang ya sudah beda lagi itu. Jadi itu Ustaz, jadi yang penting adalah pengembangan guru memang diharapkan nanti bisa dibantu oleh teman-teman di daerah ya, kemudian juga di wilayah, karena apa ya? Tugas dari Forum Guru Muhammadiyah pada awal pembentukannya adalah untuk bisa membantu majelis dikdasmen. Itu yang pertama. Jadi pesan dari Prof. Baidowi itu selalu seperti itu. Bahkan beliau terakhir itu menyampaikan gini kepada nah, sedang saya baru akan membuat, beliau sudah nggak ada, itu akhirnya baru terrealisir setelah beberapa hari setelah beliau tidak ada. Ini adalah satu contoh yang harus kita berikan pelaksananya amanah tersebut. Saya kira itu Ustadz Mas Nawir, dan terima kasih. Nanti bisa dibantu Tat, pembuatan kartu anggota FGM Tat, mungkin juga ya, penting. Ini kita juga baru merancang itu Tat. Baru merancang karena kan ada 34 provinsi ya. Yeah. Jadi mungkin dari 001 sampai sekian itu nanti coba kita jadikan yaitu agenda, insya Allah lah sesegera mungkin, insya Allah. Dan kami informasikan ya Tat, sekalian juga Tat, kan saya ini sekretaris FGM Kaltara, jadi kami beserta dengan Pak Ketua FGM Kaltara menyusun membuat sebuah aplikasi pendataan guru Muhammadiyah Kaltara. Jadi kita mau mendata berapa sih jumlah guru Muhammadiyah se-Kaltara, baik yang telah pensiun, paripurna maupun yang, jadi kita punya basis database lah untuk guru-guru sesuai dengan arahan PWM kemarin, insyaallah. Oke ya, Tat. Terima kasih itu karena memang diperlukan yaitu big data ya. Jadi big data itu sekarang sangat penting sekali untuk yaitu
macam-macam itu nanti untuk misalnya ada beasiswa, ada bantuan, ada proses belajar yang lain, itu biasanya sangat dibutuhkan sehingga lebih cepat. Memang itu yang harus muncul sekali lagi itu orang-orang muda gitu ya. Orang-orang muda yang harus menggunakan aplikasi macam-macam itu lebih cepat ya dibandingkan seperti saya dan sebagainya, karena juga sudah mulai uzur ini ya. Jadi yang penting dalam konteks ini adalah saya terima kasih kepada Kaltara yang sudah banyak yaitu memberikan sumbangsih besar juga ya. Pada waktu saya ke Banjarmasin itu pun saya juga ditawari mau ke Kaltara enggak ya, karena waktunya sempit jadi belum bisa ke sana gitu ya. Begitu Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah Ustaz. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, karena di Kaltara mungkin ini udah pukul berapa ya? Betul, ya. Betul. Iya, ya, jadi terlalu larut malam, nanti kasihan juga teman-teman karena ada tugas-tugas berat lainnya. Saya kira itu dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin lain waktu kita bisa ketemu kembali dan bisa bincang-bincang bareng ya. Senang rasanya saya diundang oleh teman-teman FGM Kaltara, kemudian juga Bapak Ibu dari SD, SMP, SMA, SMK Kaltara ya, menjadi provinsi yang ke-34 ya, betul ya? Provinsi termuda. Ya, mudah dan hebat lah gitu ya. Saya lihat di websitenya itu sekolah-sekolahnya juga luar biasa juga. Demikian, terima kasih. Kalau ada salah ucap, salah kata, dan sekali lagi saya tidak menggunakan PowerPoint karena tugas ini juga cukup banyak sehingga belum sempat. Terima kasih Ustadz dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran jazakillah pada pemateri malam ini. Sebagai MC atau pembawa acara malam ini sangat-sangat berterima kasih kepada pemateri yang menyampaikan materinya, dan bahkan ada beberapa yang bisa saya petik di situ terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, juga bisa dijadikan pembelajaran atau pelajaran lah. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya hari ini. Kami dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya, keinginan, kemauannya untuk menyampaikan ilmunya, pengalamannya, sharing kepada kami semua. Oke, untuk malam kali ini kita tutup kegiatan kajian malam Jumat dengan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhir acara kita, mari kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Salam.